kumuh, bau, tidak nyaman dipandang. 2 kali tidak salah didatangi Bapak Soekarno. Bung Karno datang Nggih. ke rumah Bapak. Pak Kades, tapi ngomong-ngomong kalau ini kita banyak makan tahu tempe tanpa air ya juga seretan Pak Kades ya. Kabarnya untuk menjadi kepala desa itu tidak cukup uang ratusan juta. Pak Kades berarti kesatuannya Brimob. Brimob dari Desba 6.000 itu. Pak Kades bawa senjata tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat sore Pak Hadi Purnomo. Pak Hadi Purnomo, Kepala Desa Wonosari, Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pak Hadi, kita dalam rangka memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini kita berbincang-bincang dalam acara persepsi. Nah, tentu saja ini acaranya persepsi, maka persepsi panjenengan yang ingin kami dapatkan ya. Pertama, ini kita persembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi, kurang beberapa jam akan melaksanakan satu peringatan yang sangat sakral, yaitu peringatan hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Kami memilih Desa Wonosari karena Desa Wonosari, Kecamatan Puger ini memiliki satu monumen. Monumen ini disebut monumen apa, Pak? Monumen Pancasila. Monumen Pancasila ya. Kalau boleh tahu Pak Kades, ini dibangun tahun berapa Pak Kades? Baik, terima kasih Mas Itong. Saya mau cerita sedikit sejarah dari awalnya kita mendirikan. Awalnya mendirikan. Ya. Sebelum kita dirikan bangunan Monumen Pancasila ini, dulu di sini tempatnya sampah, Mas. Sangat. Oh, ini berarti sampah dulu? Betul. Sangat taman sampah. Sampah, kumuh, bau, tidak nyaman dipandang. Gitu. Dan lagi dengan adanya itu kita inspirasi untuk membangun Pancasila. Yang mana awalnya dulu itu memang ada, cuman sebatas kayak bangunan kotak gitu aja, kecil. Oh, kecil ya? Kecil. Semak tugu untuk penanda apa waktu itu, Pak? Iya, Pancasila, cuma sekitar ukuran 2 meter, 3 meter. Oh. Tuh, berarti awalnya memang sudah ada ya? Cuman bentuknya kecil begitu ya? Iya. Terus hilang, tertanam sama sampah-sampah yang ada di sini, gitu loh. Habis itu dipandang tidak nyaman, saya punya inisiatif yaitu untuk membangun Pancasila ini kurang lebih tahun 2021. 2021 ya? Itu. Ini ketinggian berapa meter ini, Pak? Ketinggian ini kurang lebih 8 meter. 8 meter ya? 8 meter. Bentangan 5 meter. Kenapa kok Pancasila, Pak, yang jadikan lambang yang kemudian ini menjadi tetengernya Wonosari? Padahal Wonosari itu kan punya produk lokal, ada tempe, ada tahu gitu. Kok tidak tugu tempe atau tugu tahu gitu, Pak? Iya, baik, Mas. Ini kan Pancasila ini sebagai lambang negara. Lambang negara kita, yaitu Pancasila. Yang mana kayaknya ini sudah mulai tiada sedikit demi sedikit, seperti itu. Sudah dilupakan. Saya sebagai kepala desa ingin menciptakan kayak setiap desa atau pemerintahan, yaitu membangun. Karena apa? Nilai-nilainya sebagai sila 1 sampai 5 ini sangat mengandung arti
yang sangat luar biasa. Gitu. Karena dari sesepuh dulu, dari zaman Pak Karno, terus Kiai Hasyim Asy'ari, tidak langsung mendirikan dengan kata-kata satu ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah istiharoh. Istiharoh. Nggih. Ada proses untuk Mas. menemukan kalimat-kalimat ini. Betul, itu. Jadi kita sebagai penerus, tinggal kita itu mempertahankan biar anak cucu kita itu mengerti arti-arti nilai 1 sampai 5. Lalu Pak Kades, adakah cerita yang kemudian membuat Pak Kades memutuskan untuk menjadikan tempat yang dulunya ini adalah tempat penimbunan sampah menjadi Taman Pancasila? Ini ceritanya bagaimana Pak Kades? Apakah hanya sekedar mengganti dari tempat yang awalnya hanya tumpukan sampah menjadi ini, atau ada primbon atau apa begitu? Biasanya kan orang Jawa kan tidak lepas dari hitungan-hitungan seperti itu, Pak Kades. Lalu kenapa kok harus menghadap ke ufuk barat di saat matahari tenggelam ini? Ini saya yakin Pak Kades punya filosofinya ini. Bagaimana Pak Kades? Gini Mas ya. Sebelum membangun itu saya memang pernah beberapa kali, 2 kali tidak salah, didatangi Bapak Soekarno. Bung Karno datang ke rumah Bapak. Bermimpi. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Biasanya kalau orang mimpi bertemu dengan pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin. Amin, amin. Itu di saat panjenengan sudah menjadi kades atau sebelum jadi kades? Sudah jadi kades. Sudah jadi kades, didatangi Pak Karno. Bermimpi didatangi Pak Karno. Ceritanya bagaimana dalam mimpi itu? Itu kurang lebih dalam 1 minggu itu diimpeni 2 kali Mas itu. 1 minggu ya? Dalam 1 minggu itu. Akhirnya saya inisiatif ono opo gitu. Akhirnya saya itu inisiatif mengajak perangkat desa. Kita ziarah ke Blitar di makamnya Pak Karno. Seluruh pemerintah desa dari perangkat, terus RT RW, BPD. Itu tak ajak ziarah ke makam Pak Karno. Berangkat ke Blitar berarti. Di sana ngapain Pak? Di sana ya kita ziarah. Ziarah kita ya. Berdoa. Ziarah yang itu tidak berbeda dengan ziarah ke makam orang tua kita. Sama kita tahlil bersama-sama gitu. Lalu kemudian saat ziarah itu dilakukan setelah Bung Karno datang dalam mimpi panjenengan yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama. Yang pertama. Itu habis itu udah lama datang mimpi lagi. Berarti setelah dari Blitar, Bung Karno datang lagi dalam mimpi panjenengan. Dalam mimpi. Ada pesan khusus kah? Tidak ada, cuma kelihatan gitu aja. Oh, kelihatan ya? Kelihatan, datang gitu, nampak Pak Karno itu datang. Apa yang menjadi perenungan Pak Hadi Purnomo saat mendapatkan mimpi yang kedua? Karena mimpi yang pertama kemudian menginspirasi panjenengan beserta seluruh perangkat desa untuk berangkat ke Blitar, ke makam. Lalu mimpi kedua ini diterjemahkan bagaimana? Kan awalnya kita itu bermimpi inisiatif untuk ziarah Mas. Ternyata kok datang lagi gitu loh. Akhirnya oh iya, di sini dulu itu kan ada kayak semacam bangunan Pancasila, cuma sudah tertimbun sampah. Nah, akhirnya karena mimpi kedua itu saya berinisiatif untuk membangun monumen Pancasila ini sebesar kurang lebih 8 meter ini Mas. Tuh. Tapi alhamdulillah dengan adanya bangunan ini, pas dengan hari lahirnya, secara tidak sengaja pas 1 Juni besok ini. Oh, ini berarti dibangun setat pondasi 1 Juli. Selesainya. Oh, selesainya. Selesainya pas 1 Juni. Jadi teman-teman itu, Pak, besok pas hari 1 Juni, pas hari lahirnya Pancasila, pas dengan selesainya ini, secara tidak sengaja, lah akhirnya pas bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu. Oh. Cuman ini bangunannya kan tahun 2021. 2021. Ye, 2021. Berarti sekarang usianya sudah 3 tahun. 3 tahun. Berarti tanggal 1 Juni 2021 selesai
diresmikan langsung saat itu tanggal 1 Juni atau bagaimana Pak? Itu masih belum, Masih belum ya. Tapi proses pembangunan selesai tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Berarti kalau kita hitung pas tanggal 1 Juni 2024 nanti ini tepat 3 tahun. 3 tahun. Pak Kades, saya merokok dulu ya. Oh nggih, monggo. Karena ini tidak bisa lepas rokok saya Pak Kades. Sehingga biar jagongan kita gayeng membicarakan tentang ini, Pancasila. Pak Kades, ada ini ya, ada yang beranggapan bahwasanya Pancasila ini perlu didirikan salah satunya untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 ini dapat diwujudkan. Betul. Tetapi dalam perjalanannya seperti yang sampaikan Pak Kades, ini lama-lama menjadi berkurang, terkikis ya. Kira-kira apakah sudah cukup dengan membangun tugu ini kemudian masyarakat mau mewujudkan sila-sila ini Pak Kades? Ya tidak cukup Mas. Tidak cukup? Tidak cukup. Karena kita walaupun ini kan cuma tulisan. Jadi kita harus sesuai dengan tingkah perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita saling menghormati, gotong royong, ya agama, semua kan sudah mencakup di sila 1 sampai sila 5. Toleransi beragama. Kita harus bersatu, kan harus gotong royong, kan begitu semua nilai-nilainya sudah ada di sila 1 sampai ke 5 ini. Ini kemudian disebut menjadi Taman Pancasila. Kenapa tidak ditulis saja Monumen Pancasila begitu? Ini kan Pancasila ya memang sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan nanunya seperti ini memang itu. Jadi tidak berani merubah. Tidak berani merubah. Nah, sejak ini selesai dibangun tepatnya 1 Juni 2021 sampai sekarang yang sudah 3 tahun, masyarakat dapat memanfaatkan apa saja Pak Kades dalam komplek Taman Pancasila. Tampaknya kan ini tidak sekedar ada monumen saja, ada tugu berupa Pancasila beserta sila-silanya, tapi ini bangunan apa saja Pak Kades yang ada dalam Taman Pancasila? Ini di belakang Monumen Pancasila ini ada gedung seni Mas. Masih proses dalam pembangunan Mas. Seni budaya. Seni budaya. Ke depan kira-kira nanti kalau sudah selesai ini akan dipergunakan untuk apa Pak? Nanti seni budaya ini nanti kita manfaatkan untuk kepada masyarakat, terutama kepada kaum pemuda-pemuda ini. Nanti kita bentuk ada gamelan, karena budaya kita ini jangan sampai kalah dengan budaya barat gitu. Jadi inginnya saya itu sekarang sudah punya tempat ya saya juga ingin mengajak kaum pemuda ini yaitu untuk melestarikan seni budaya ini. Kalau berkaca pada Desa Wonosari, potensi seni budaya apa Pak yang bisa dikembangkan melalui ini gedung ini yang menjadi komplek dari Taman Pancasila Pak? Di sini itu ada sesepuh. Sesepuh itu yang dulunya itu penabuh gamelan kayak anunya wayang kulit, terus jaranan, terus seperti apa itu ya, seni-seni budaya yang lainnya itu. Kayak janger itu, sesepuh-sesepuh ada. Jadi sesepuh-sesepuh itu saya sudah silaturahmi ingin mengajak pemuda anak cucu kita ini untuk belajar. Jadi biar tidak sampai punah. Berarti nanti di dalam gedung itu juga akan jadi sanggar belajar seni dan budaya ya? Sama tabuhannya gamelan juga. Dengan gamelannya, dengan alat musiknya ya? Kalau kita berbicara tentang Wonosari, masyarakatnya ini kira-kira majemuk atau plural suku-sukunya Pak? Di sini masyarakatnya ya biasa-biasa saja. Sebagian besar penduduknya bersuku Jawa atau Madura? Di sini sebagian besar bersuku Jawa. Jawa nggih. Ada juga sebagian Madura. Cuman walaupun suku Madura, Jawa itu
saling menghormati. Saling menghormati. Sangat menghormati sekali. Berarti sila-sila ini sebetulnya meskipun selama ini oleh adik-adik sekolah itu kan hanya dihafalkan, Pak. Yeah. Pada saat pelaksanaannya, mengimplementasikan, itu sebetulnya tanpa disadari sudah melaksanakan ya, Pak. Sudah kita amalkan. Gitu. Sudah diamalkan. Kalau kemudian kita kembali lagi, Pak, pada komplek ini, selain ada gedung seni budaya, ada apa lagi, Pak? Ya di sini itu nanti ada tempat gazebo, tempat istirahat. Tempat istirahat. Iya. Siapapun bisa ke sini. Bisa siapapun. Untuk masyarakat terbuka bisa. Sambil duduk-duduk, nyantai menikmati alam Desa Wonosari yang sangat indah, asri. Jadi memang ini berada di tengah-tengah sawah ya, Pak ya. Iya. Di tengah-tengah sawah. Kalau orang bilang ini tusuk sate jalan ini. Dari arah, kalau dari sana arah mana ini, Pak? Ya Wonosari juga. Ini daerah Madura, suku Madura. Oh, kalau dari sana? Ke Dusun Penitik. Dusun Penitik. Kalau dari sana orang dari jalan raya itu, Pak ya? Iya. Jalan besar, jalan nasional itu ya. Iya. Nah, jalur poros ini, Mas. Jalur poros. Jalur poros. Pak Kades ini dahulu pada saat pembangunan menelan dana sampai berapa, Pak? Ini kurang lebih sama taman kurang lebih 100 juta. Kurang lebihnya gitu. Berbekal uang 100 juta tetapi punya keinginan luhur untuk tetap mengingatkan masyarakat bahwasanya kita punya lambang negara. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Yeah. Kalau keanehan itu kemudian bisa dimiliki oleh seluruh kepala. Wah, apa ini, Mas? Ciri khas produk unggulan Desa Wonosari, Pak. Oh, tempe. Iya, betul. Ini produk unggulannya, Home Pak. industri tahu tempe ini. Tahu tempe. Di sini juga ada festival tahu tempe per tahunan, Pak. Oh, menjadi festival tahunan, Pak. Iya, betul. Monggo, Home industri. ceritakan. Oh, iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ceritanya bagaimana, Pak? Kok masyarakat ini di Wonosari punya produk tahu dan tempe? Apakah memang petani kedelai begitu? Di sini memang kebanyakan masyarakat Wonosari ini home industri yaitu tahu tempe. Sampai kita pernah mengadakan festival tahu tempe. Festival tahu tempe. Pesertanya siapa itu, Pak? Masyarakat Wonosari sampai dihadiri dari Bupati Kabupaten Jember. Ada bupati datang, masyarakatnya menjadi peserta festival tahu tempe. Pemerintah desa yang memfasilitasi pelaksanaannya. Nah, kira-kira festival yang dilakukan setiap tahun ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Festival itu berjalan 2017. 2017 ya. Berarti sudah 8 tahun. 7 tahun, Pak? Iya. 7 tahun. 7 tahun yang berjalan. Ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat tidak, Pak? Iya, alhamdulillah, Mas. Jadi masyarakat khususnya Desa Wonosari ini kalau subuh itu sudah kemana-mana. Maksudnya kemana-mana itu kemana? Jual tempe, jual tahu itu ke desa sebelah, kecamatan sebelah. Yang mana rasanya ini sangat luar biasa. Waduh. Sangat luar biasa. Boleh dicoba, Pak? Boleh. Saya nyoba ini, Pak ya. Iya. Nyoba tempenya. Nanti sebelum saya nyoba tahunya. Jadi ini tempe itu bahannya kedelai saja, Pak ya? Kedelai. Nggak ada campurannya? Tidak ada bahan pengawet, tidak ada. Alami. Setiap hari masyarakat produksi? Setiap hari. Setiap hari juga masyarakat memasarkan? Iya, setiap hari. Di lokalan sini atau sampai di luar desa, Pak? Untuk produksi di rumah masing-masing, di rumahnya warga tuh produksinya di sana. Penjualannya Sampai di luar desa, bahkan di luar kecamatan. Oh, gimana rasanya? Enak. Pak, ini biasanya di packaging seperti apa, Pak? Ini kalau mentah, biasanya kalau pagi dijual mentah, dijual buat lauk. Terus kadang ada yang diproses, dibuat keripik, Keripik apa, kerupuk tempe. Oh, iya. Jadi tempe itu macam-macam, Mas.
Tempe itu macam-macam, ada yang dibuat apa ya, begedel. Pengelolaannya itu waduh sangat luar biasa, bermacam-macam pengolahannya yang rasanya sangat luar biasa. Jadi tidak sekedar tempe seperti ini, tapi bisa kerupuk tempe, bisa dibuat begedel juga. Itu olahan tempe. Kalau yang olahan tahunya, Pak? Kalau tahu ini sementara ya digoreng, terus dibuat seperti apa itu ya? Ada yang di tahu kerupuk tahu. Oh, kerupuk tahu ya? Yang di kecil-kecil. Iya, Kecil-kecil. rasanya betul. Rasanya enak. Itu berarti nanti di packing plastik begitu. Betul, betul. Itu penjualannya sampai mana, Pak? Itu dikemasi pakai plastik. Ada yang kemasan 250 gram. Harganya sampai berapa, Pak? Harganya kurang lebih 15.000. 15.000 ya, satu plastik begitu ya. Ukuran 250 gram. 250.000. Pak Kades, tapi ngomong-ngomong kalau ini kita banyak makan tahu tempe tanpa air ya juga seretan Pak Kades ya. Mohon bersabar Pak Kades, mudah-mudahan ini ada air yang datang ini. Pak Kades, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol tentang ini, tentang Taman Pancasila. Dengan semakin terkikisnya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keagamaan, lalu kemudian persatuan akhirnya juga terkoyak. Memandang persoalan-persoalan seperti itu, kira-kira Pak Kades bagaimana pendapatnya Pak Kades? Untuk yang gini Mas, untuk yang masalah sila satu Tuhanan, nah, kita harus saling menghormati sesama agama. Yang mana itu di sini ada agama Islam, Kristen, ya Hindu, Buddha. Itu alhamdulillah di sini itu sudah mulai berjalan, saling menghormati untuk agama satu dengan yang lain. Masuk persatuan, nah persatuan Indonesia. Waduh, ini akhirnya datang juga Pak Kades. Wau tah disupe. Kesereten ini Mas Ani. Ini monggo dipun sikit. Nggih. Dipun gayengaken. Nggih. Iklan datang terus Pak Kades. Nanti sereten nanti. Iya. Monggo dilanjut Pak Kades. Nggih. Yang namanya persatuan, betul. Kita berbeda-beda bahasa, beda suku, tetapi kita tetap bersatu, persatuan Indonesia. Sila keempat Pak Kades, adakah yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Nah, berarti itu kan oleh pemimpin. Walaupun kita selain pandangannya itu kasar tidak memilih, tapi tetap menghormati siapa dia yang jadi pemimpinnya, yaitu yang kita hormati. Pilpres kemarin pun tidak berdampak pada masyarakat. Tidak ada Pilpres kemarin. Ya tetap selesai, pilihan selesai sudah wis. Yang kerja petani ya petani, yang jualan tahu tempe. Kembali pada profesinya. Kembali pada profesinya. Alhamdulillah sini itu situasi habis Pilpres tetap aman, terkendali. Ya, karena kita saling menghormati. Pak Kades, sila kelima Pak Kades, pesan apa yang ingin sampaikan Pak Kades berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan sosial. Nah, kita itu kembali lagi tidak membeda-bedakan Mas. Kita semua kita rangkul. Sama ya? Sama kita itu. Kewajiban kita sebagai pemimpin harus sama. Jangan sampai pilih itu karena si A si B, tidak ada. Sama. Ada pandangan orang seperti ini Pak Kades. Kalau di dalam pemilihan kepala desa, misalkan Pak Kades ternyata Pak Hadi Purnomo, ini ternyata pendukungnya sebagian besar adalah penduduk sana. Yang sebelah sana pendukungnya kecil. Ternyata dalam menjabat sebagai kepala desa banyak mengurus yang sana. Penduduk yang sana tidak terurus. Nah, pandangan ini menurut Pak Kades bagaimana, Pak? Oh, tidak, Mas. Saya selaku kepala desa semua itu sama. Saya rangkul semua. Itu masyarakat saya. Saya wajib untuk melindungi dan melayani.
sesuai dengan kemampuan dan hati nurani saya. Kewajiban saya sebagai kepala desa tidak pilih-pilih. Semua masyarakat Wonosari wajib kita lindungi, kita layani dengan sebaik-baiknya. Karena ketika Pak Hadi Purnomo menjadi Kades, ini kan menjadi pemimpin di seluruh desa ini kan Pak Kades ya. Berarti semuanya harus terangkul. Nah, dalam konteks Pak Kades sejak tahun berapa Pak Kades menjadi Kades? Saya pelantikan tahun 2019. Itu periode pertama. Saya pernah mendengar kalau Pak Hadi Purnomo ini dulu aktif di kepolisian. Iya. Nah, ini yang menarik, Pak. Di kepolisian saat itu tugas terakhir di mana, Pak? Saya tugas terakhir di Polsek Umbulsari. Polsek itu kan sudah pemimpin, Pak. Iya. Nah, kenapa Pak Kades kemudian mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan karir di kepolisian, Pak Kades? Awalnya begini, Mas. Itu sebelum saya, Pak Kadesnya kan almarhum kakak saya. Oh, begitu. Jadi kakak saya meninggal, habis 40 harinya saya dipanggil sama ibu. Nah, Ibu kandung itu loh, dipanggil. Terus nopoan masih seakan masyarakat seperti itu. Minum dulu ini. Monggo. Bagaimana? Teruskan bagaimana tadi, Pak? Kan saya dipanggil sama ibu, suruh meneruskan perjuangan kakak saya. Seakan masyarakat lihat bantuan semampunya sampean seperti itu. Tetapi ya saya pribadi secara memimpin desa kalau tidak dibantu dari perangkat, BPD dan RT RW dan elemen tokoh masyarakat tidak bisa. Kita harus bekerja sama, bermusyawarah, bekerja sama untuk memajukan desa Wonosari ini. Itu tahun berapa berarti Pak Hadi Purnomo mencalonkan diri sebagai Kades? Tahun awal 2019. Pak, mungkin ada bocoran halus. Kira-kira habis berapa, Pak? Tidak ada, Mas. Wah, masa, Pak? Konon kabarnya untuk menjadi kepala desa itu tidak cukup uang ratusan juta. Benar? Tidak ya? Tidak ada. Oh, berarti kan berarti kan perjuangan menuju kepala desa ini sebetulnya siapapun bisa kan? Bisa. Rakyat miskin pun asalkan punya tekad kuat, meskipun tidak ada uang, bisa dimotivasi untuk kemudian menjadi kepala desa. Betul. Nah, ini tentu saja hal yang menggembirakan Pak Kades, karena pandangan orang seperti itu, menjadi kepala desa itu butuh uang banyak. Lalu Pak Kades, kalau motivasi itu berangkat dari keluarga, Pak Kades dipanggil oleh ibu, kemudian diminta untuk meneruskan. Apakah sebelum kakak juga ada keluarga yang pernah menjadi kepala desa? Tidak ada. Itu ya kayak bapak dulu kebetulan pernah jadi kasut, Mas. Jadi iya. orang tua saya dulu juga purnawirawan dari TNI. Purnawirawan TNI. Pensiun ditunjuk sebagai kasun di dusun kerajaan. Dengar-dengar juga, Pak, jadi polisi itu sebetulnya lebih enak daripada jadi kepala desa. Menurut Pak Hadi Purnomo, enak mana, Pak? Jadi kepala desa ataukah jadi polisi? Karena Pak Hadi Purnomo ini kan pernah menjadi polisi dan sekarang menjadi kepala desa. Enak mana, Pak? Sama saja. Dari sisi apa kira-kira itu? Kita sama saja, Mas. Kita betul-betul sama-sama mengabdi kepada masyarakat. Cuman kalau jadi kepala desa ini fokus kepada warga tetangga sekitar sama masyarakat, khususnya desa Wonosari sini saja. Kalau di kepolisian itu kan lebih leluasa, lebih luas.
Jadi kita mengabdi masyarakat lebih banyak. Gitu. Kalau di kepolisian kan bisa di mana-mana kan, maksudnya luas tuh Pak ya. Sedangkan jadi kepala desa ya hanya di kawasan ini. Tapi konteks pengabdian tetap sama-sama bisa dilakukan. Sama-sama mengabdi di masyarakat. Sama-sama mengabdi. Nah, berapa tahun Pak Kades waktu itu menjadi aktif di kepolisian? Saya lulusan tahun 96, 97. Yang mana julukannya letting itu Desba 6000. Apa itu Pak? Desba 6000 yaitu di Brimob itu 6000, di Intel 2000. Oh, Pak Kades berarti kesatuannya Brimob. Brimob dari Desba 6000 itu. Desba 6000. Desba itu kepanjangannya apa, Pak? Dasar Brimob yang dididik di Watu Kosek. Watu Kosek. Watu Kosek. Di Mojokerto atau Pasuruan Watu Kosek di itu? Watu Kosek itu di Pasuruan. Pasuruan ya? Pasuruan. Di Pasuruan ada sekolah kepolisian ya? Sekolah kepolisian. Kalau yang di Mojokerto itu kan pendidikan umum. Kita sekolah di kepolisiannya di Mojokerto. Terus kita kejuruannya Brimob di Watu Kosek. Nah, setelah Pak Kades setelah Pak Hadi Purnomo memutuskan untuk berhenti karir di kepolisian, lalu kemudian ikut mendaftar, waktu itu ada berapa banyak calonnya, Pak? Calonnya dulu ada 5. Ada 5. Ada 5. Pak Hadi dapat suara banyak atau ada selisih kecil? Selisih 1.500 suara ya? Ya banyak lah, lumayan. Alhamdulillah. Nah, ini kalau tadi ada kakaknya Pak Hadi, kalau orang Jawa itu bilang titisan ya. Nah, Pak Hadi sejauh mana percaya dengan titisan itu? Bahwasanya orang yang dahulu pernah menjabat itu nanti keturunannya juga akan menjabat terus. Berkaitan dengan itu kira-kira Pak Hadi Purnomo tingkat kepercayaannya terhadap mitos itu bagaimana? Ya namanya orang itu kan ada yang mencerita Mas ya, memang begitu. Iya. Oh, memang ada buyut memang yang pernah buyut tangga katanya. Iya. Itu jadi kepala desa di sini tahun zamannya Belanda. Itu. Terus disambung almarhum bapak saya jadi kasun. Intinya mengabdi pada masyarakat. Yang tahun berapa itu ya? Kayak orang tua jadi kasun kurang lebih tahun 1087 gitu. 1087. 1987 sampai 1990-an gitu. 97 juga, 97. Kurang lebih berapa tahun gitu ya? 10 tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun gitu. Kurang lebih itu. Kalau kakak dulu menjabat kepala desa? Nggih. Kakak menjabat berapa periode, Pak? Satu periode. Cuma ya? belum selesai meninggal. Oh, jadi pilihan begitu, kurang 1 tahun, beliau dipanggil yang kuasa. Seperti itu. Ini ternyata kondisinya di taman ini Pak Kades semakin sore ternyata semakin ramai. Iya. Makin ramai. Ada pedagang-pedagang. Ini setiap hari begini? Ya alhamdulillah pedagang ini UMKM kita tata, alhamdulillah yang sudah mulai dikunjungi masyarakat sekitarnya. Ini warga sini atau warga luar desa yang kemudian berjualan di sini atau bagaimana, Pak? Ada yang warga Wonosari, ada yang di luar desa Wonosari. Pengunjungnya, pembelinya juga dari mana-mana. Karena ini ya, memang kemudian menjadi sentral ya. Iya. Suasananya lagi sangat nyaman. Betul. Yang menarik di sini pemandangannya itu luas, pertanian, lalu kemudian angin sepoi-sepoi. Ini yang bikin ngantuk ini. Tanahnya sangat subur. Nah ini tanaman padi hijau sangat subur Mas. Ini memang petani padi sini Pak ya? Musim Mas. Oh, musim. Jadi sekarang musimnya nanam padi sama tembakau. Padi dan tembakau. Musimnya sekarang. Sudah mulai bercocok tanam tembakau. Yang mana ikonnya Kabupaten Jember ini kan tembakau. Betul.
Pak Kades kok tidak merokok? Nggih, merokok monggo ini. Oh. Ini merokok ini sama Iya. dengan membantu biaya cukai ini. Betul, membantu buruh-buruh yang ada di pabrik rokok juga, Ya. membantu petani yang menanam tembakau juga, Pak Kades. Ini. Pak Kades, tanggal 1 Juni besok ini kan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nggih. Ada agenda apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Wonosari berkaitan dengan peringatan itu? Besok pagi kita agenda upacara, Mas. Upacara hari lahirnya Pancasila. Dipusatkan di mana, Pak Kades? Di depan Monumen Pancasila ini. Di sini nih. Nggih. Berarti di sini besok akan ada upacara untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Siapa pesertanya, Pak? Pesertanya yaitu dari RT RW, perangkat desa, BPD, kader itu, dan pecinta seni. Jadi besok itu seni budayawan nanti itu kumpul di sini. Berkumpul yaitu untuk melaksanakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Bentuknya apa, Pak Kades? Besok kawan-kawan seniman-seniman itu hadir di sini. Mereka melakukan apa? Besok seniman-seniman ini akan melakukan tari-tarian. Dia juga menampilkan wayang kulit. Tari-tarian. Yang mana wayang kulit ini akan didalangi dari anak-anak SD, SMP. Anak-anak menjadi dalang? Betul. Serius, Pak Kades? Betul. Dia warga sini? Ada sebagian warga sini, ada di luar warga Wonosari. Menjadi pelaku seni wayang? Wayang. Gitu. Lalu adik-adik itu besok ke sini, dia main wayang dalang langsung tampil di depan gedung seni ini ya. Di depan gedung sana. Betul, ya? Betul. Berarti dalam komplek area Taman Desa Pancasila ini ya? Iya. Ada berapa banyak kira-kira Pak Kades besok peserta upacara? Peserta upacara kurang lebih besok itu sekitar 200. Mereka terbiasa mengikuti upacara? Baru besok ini dimulai. Baru besok dimulai. Ini surprise. Kita kan karena upacara itu kan selalu konotasinya kan anak-anak sekolah, begitu ya. Betul. Besok kalau ada yang salah bagaimana, Pak Kades? Misalkan saat hormat gerak ternyata salah gerakannya. Kita tekan seminim mungkin. Kita sudah belajar dari awal yang sudah didampingi dari Bapak Babin Kantipmas, Babinsa, sudah diadakan gladi. Oh, sudah ada gladi ya? Tidak ada. Berarti sudah dilatih ya? Sudah dilatih. Sudah dilatih dan besok akan melakukan upacara. Iya. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Pemerintah desa Wonosari besok akan pas tanggal 1 Juni 2024 akan melakukan upacara yang pertama kali. Yang pertama. Dan yang kita agendakan setiap hari lahirnya kita agendakan upacara di depan Monumen Pancasila ini. Tahun-tahun sebelumnya memang nggak ada ya? Karena kondisi tempat tidak memungkinkan. Berarti tahun 2024 ini menjadi tahun pertama ya? Tahun pertama. Pelaksanaan upacara secara bersama-sama seluruh pemerintah desa dan LKD-LKD-nya. Pak Kades, dengan jumlah sekitar 200 itu, yang mana upacara akan dilakukan di sini, harapan Pak Kades itu apa dengan pelaksanaan upacara itu? Dengan ada upacara ini semoga besok itu berjalan lancar. Dan dengan adanya upacara itu untuk mengingat yaitu tokoh-tokoh kita dulu dan pinginnya juga mengamalkan sila 1 sampai sila 5 ini gitu, kepada anak-anak cucu kita ini, yang mana dalam arti nilai sila 1 sampai sila kelima ini yang dalam kehidupan kita bisa kita terapkan. Kita harus berkemanusiaan, harus bergotong royong, saling menghormati, kan begitu, Mas. Saya mau ngajak Pak Kades ngobrol tentang dana desa, Pak. Ada informasi dana desa itu ternyata salah satunya bisa mengurangi kegiatan gotong royong.
orang yang seharusnya bisa bergotong royong, ternyata sejak adanya undang-undang desa dan dana desa, ternyata harus dikasih uang. Nah, betulkah seperti itu, Pak? Faktanya. Kalau masyarakat sini yang namanya gotong royong tetap asli. Ada duit maupun tidak ada duit tetap berjalan itu. Dana desa itu kan banyak yang kita pikirkan untuk pembangunan desa Wonosari ini. Jadi mana yang emergensi itu yang kita utamakan. Semua keputusan itu harus kita berdasarkan musyawarah. Musyawarah. Nah, kalau jadi tidak semena-mena kita dapat daya tidak. Ada tokoh masyarakat. Saya pikir itu keputusan mutlak panjenengan. Wah, ya tidak berani, Mas. Dahulu mungkin ya bisa jadi seperti itu, tapi kalau berani. sekarang sudah tidak ya. Sudah, karena ya itu kita itu membangun desa tidak mungkin kita bisa sendiri gitu. Ada di sini kan ada BPD, ada tokoh masyarakat, kita libatkan semua. Jadi kita biar lebih tahu keluh kesahnya apa, butuh apa di desa ini, masyarakat butuh apa. Gitu. Dengan adanya petunjuk dari Kemendagri, ya kita terapkan sesuai dengan undang-undang. Berarti sudah tidak ada kalau orang Jemberan itu bilang kepala desa itu kardiman. Waduh, tidak ada ya? Sudah ada itu, Mas. Karena memang sudah semuanya harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Bahkan sudah dipampang. Dipangkang pakai tulisan dana ini dibuat ini sudah dipampang terbuka. Masyarakat tahu berarti. Tahu semuanya. Jumlahnya dana desa berapa, ADD berapa. Dana desa dapat sekian, dibuat beli apa, ada perinciannya semua jelas. Pak Kades bawa senjata tidak? Justru tidak, sudah stempel ini. Senjatanya stempel ya. Stempel. Sudah bukan pistol lagi ya. Bukan pistol lagi, stempel. Saya pikir masih. Jadi stempel itu melayani masyarakat di mana tempat. Oh. Harus di mana tempat. Selalu dibawa. Selalu saya bawa. Betul, saya bawa. Tidak khawatir hilang Pak Kades stempel. Di dalam tas. Aman ya. Yes. Jadi di mana-mana melayani masyarakat, apa pinggir jalan di mana untuk memudahkan masyarakat. Berarti stempel ini tidak berhenti di kantor. Tidak harus di kantor. Tidak harus di kantor. Bisa di rumah, bisa di jalan-jalan di sini, bahkan di sini monggo saya layani. Ada kabar juga ini Pak Kades. Ketika kepala desa kemana-mana membawa stempel, pembuatan stempel ini ada semacam apa ya? Semacam ritualnya. Jadi diselamati dulu, layaknya senjata itulah. Ada yang bilang seperti itu, betulkah Pak Kades? Ya memang kita berstempel itu kan biar hati-hati maksudnya. Oh biar hati-hati. Iya biar hati-hati. Kita tetap diselamati, kita penjara diselamati. Tujuannya itu biar kita tidak salah melangkah, tidak salah ngambil kebijakan gitu. Itu persepsi Pak Kades berkaitan dengan stempel yang apa dijaga. Minum dulu. Oh iya, mari silakan Pak Kades, mari silakan. Oh, ini ternyata Pak Kades kaosnya Monumen Pancasila. Ini Pak Kades ya? Ini langsung sendiri. Ini warga sendiri yang buat ini. Oh ya? Kebetulan ada yang bikin sablon warga sendiri. Ini dijual umum atau dijual tidak? Umum. Oh, di mana orang bisa melihat ini? Apa membeli ini Pak Kades? Ada di warga sini, namanya Mas Sohib. Dia sendiri usahanya ya sablon. Sambil menerima jahit-jahitan itu. Usaha kecil-kecilan. Berarti kan Pak Kades, ini sudah menjadi ikon ya? Ikon. Warga sini. Artinya ini sudah menjadi simbol bagi masyarakat Wonosari, masyarakat Wonosari, untuk kemudian menjadikan Tugu ini sebagai ikon desa Wonosari. Nah, kira-kira Pak Kades, kalau sudah seperti itu, ada kaos, kemudian ada gambarnya ini, berarti siapapun bisa membeli Pak Kades. Bisa membeli. Nah, ini yang paling penting, perlu dikabarkan pada publik ya Pak Kades ya. Bahwasannya kalau membutuhkan kaos yang berlambang ini, maka bisa menghubungi Mas Sohib. Mas Sohib, adakah hubungan kerabat dengan Pak Kades? Tidak ada, masyarakat ada, ya? Biasa ya. Tidak ada
hubungan istimewa. Tidak begitu. ada. Konon kabarnya orang-orang yang punya akses dengan kepala desa adalah orang-orang istimewa. Tidak semua masyarakat bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Berarti semua masyarakat harus diistimewakan. Harus diistimewakan semua. Tidak boleh tidak boleh ada pembedaan gitu ya Pak Kades Tidak ya? boleh. Kalau ngerokok, Mas ya? Oh, iya, nggih. Silakan Pak Kades. Pak Kades, tempe ini kalau modelnya seperti ini biasanya pakai lauk ya? Ya. Yang paling enak lagi itu dipecek. Sambal pecek. Sambal pecek. Pakai jangan kelor. Siang-siang dimakan. Waduh. Iya. Jangan kelor, nasi, pecek tempe. Pecek tempe. Wis nikmat, nikmat sekali. Kalau festival biasanya bentuknya apa Pak Kades? Bermacam-macam di sana itu. Jadi namanya festival itu olahannya itu bermacam-macam. Itu dikarak, dikeliling. Jalan, Mulai dari? keliling di desa. Ya di desa Wonosari ini nanti. Dipikul sama RT RW itu. Jadi Itu jarak berapa kilo? kurang lebih 3 kilo. 3 kilo perjalanan. Iya, betul. Itu diarak. Di dusun kerajaan, di dusun pendidik, di dusun lengkong. Jadi masyarakat dipilih berjalan. Semua olahan tempe dan tahu diarak. Iya. Lalu setelah selesai arakan, produk-produk tadi itu dibawa pulang lagi atau bagaimana Pak? Tidak dinikmati masyarakat. Semua masyarakat menikmati. Ada yang dijual, ada yang semua masyarakat yang datang saat acara festival bisa menikmati semua. Oh, Pak Kades rokoknya mati lagi nih. Iya. Sampai mati. Oh iya. Kasihkan Ini Pak, ini Pak. Kasihkan ngobrol ini. Iya, kasihkan ngobrol. Bentar Pak, saya juga Gimana? mau minum nih. Iya. Ini makin sore tambah nyaman ini kayaknya ini. Sini memang masyarakatnya Petani, Mas. Petani ya? Petani. Kalau sore sudah mulai pulang ini sudah ini. kalau kita berbicara tentang jumlah warga panjenengan yang masih miskin gitu Pak, ada nggak? Ada, sebagian kecil. Itu upaya Pak Kades untuk mengangkat agar masyarakat mereka Pak Kades yang miskin tadi menjadi terentaskan bagaimana Pak Kades? Kita bentuk BUMDes, kita bentuk UMKM untuk mengangkat warga yang miskin. Dan lagi kita buat semacam inisiatif yaitu lapangan kerja. Kita bekerjasama dengan pengusaha tembakau dan pengusaha yang lainnya. Minta tolong gimana masyarakatnya tidak ada yang nganggur, bisa bekerja. Jadi tidak hasilnya bisa dibuat makan sehari-hari. Termasuk home industri tahu tempe tadi itu. Oh gitu ya. Yang mereka kalau di home industri tahu tempe, Pak Kades sambil ini. dihidupkan rokoknya. Ini tampaknya Pak Kades ini memiliki batu permata. Wah, iya. Ini apa namanya itu Pak? Ini jamrut. Jamrut ya. Iya. Jamrut itu kan, Ini sekedar ini, Mas. Jamrut itu kan nama ini Pak, nama grup band Pak. Iya. Jamrut Lagunya itu salah satunya, lagu apa ya? ada yang kena tahu Pak? Kurang paham lagu. Jamrut. Teman-teman Jamrut itu siapa ya? Lagu apa yang terkenal? Ningrat. Iya. Ningrat. Nah, ini kan hari ini saya bertemu dengan Ningratnya Wonosari. Nah, Pak Kades, kembali pada masyarakat yang miskin tadi Pak Kades. Kira-kira upaya Pak Kades salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja. Saya juga dahulu kala tapi Pak Kades, ada sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mendapatkan informasi Pak Kades setiap hari Jumat memberikan daharan. Iya. Motivasinya apa Pak? Itu Mas apa? Jumat berkah. Jumat berkah. Setiap Jumat manis. Khusus untuk Jumat manis saja. Jumat manis pagi biasanya itu. Biasanya pagi. Orang-orang yang mau ke sawah itu. Itu yang mau teknisnya bekerja. bagaimana pembagiannya? Ya kita dikasihkan ke orang yang lewat siapa saja. Gitu.
yang mau berjalan ke sawah itu. Mungkin ada yang belum sarapan ngambil itu. Saya siapkan kurang lebih 500 bingkisan. Bingkisan ya? Iya, bingkisan. Itu kalau mohon maaf kalau dirupiahkan ada berapa Pak Kades? Dirupiahkan per bungkus itu kurang lebih 8.000 10.000 Mas. Jadi dikalikan 500. Itu uang pribadi? Pribadi. Uang pribadi. Kenapa kok tidak menjadi Zakat. programnya? Oh, zakat ya. Zakat. Kalau Saya tidak zakat maka pribadi. tidak bisa diganggu gugat. Iya. Nah, tentu saja setiap hari Jumat manis 10.000 kalikan 500 bungkus. Berarti 5 juta. 5 juta. 5 jutaan. 5 juta ya. Iya. Tentu saja itu berarti Pak Kades di hari Jumat manis konsumsi untuk menyediakan itu besar sekali. Itu udah sampai 5 jutaan Mas. Enggak ya? Udah sampai. 10.000 kali 500. Kurang lebih nilainya 10.000. Kurang lebih. Iya. Cuma kita kemas, kita masak sendiri. Ya, itu kurang lebihnya seperti itulah. Kalau kita jual di pembeli kurang lebih antara 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai Kalau 10.000. nilainya Ya. pedagang kaki lima jual kurang lebih 8.000 sampai 10.000 gitu. Itu sebagian besar penikmat atau yang mendapatkan bingkisan itu warga yang apa Pak Kades? Semua Dipilih-pilih warga miskin atau tidak pilih-pilih. Siapa yang mau ya dikasihkan, terutama yang mau bekerja ke sawah atau yang lewat, silahkan diambil siapa saja. itu ditaruh di rumah atau di balai desa? Ditaruh di depan Pancasila ini. Di sini Pak Kades? Iya, ditaruh di pinggir jalan, di depannya monumen Pancasila ini. Berarti orang yang berlalu lalang di sini bisa Iya, mengambil. Bisa mengambil. Ada panitianya. Ada yang ngasihkan nanti dari. Itu sejak berapa tahun yang lalu? Ya kurang lebih yang ngasihkan itu kurang lebih ada 5 tahun. Sudah lama ya. Sudah lama. Semangatnya adalah membagi rezeki Mungkin rezeki. untuk mencari keberkahan. Kan. Itu bahkan sekarang jadi tren loh Pak Kades. Jumat berkah itu jadi tren. Jadi banyak orang-orang yang kemudian pada hari Jumat itu membagikan sesuatu. Salah satunya adalah bingkisan, berupa nasi dan sebagainya. Nah, ada yang beranggapan bahwasanya ini seperti Sinterklas nih. Membagi-bagikan rezeki, tapi di satu sisi tidak memberikan kesempatan untuk kemudian lepas dari kemiskinan. Jadi seperti Jumat Berkah ini gerakan untuk menyelimurkan warga, Pak. Menyelimurkan warga dengan cara memberi bingkisan nasi. Hakikatnya juga memelihara tentang kemiskinan, Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Kades? Itu kan Mas ya. Kalau kita ngomong Jumat Berkah Mas ya. Ya Itu semua orang ya Mas. Semua orang yang lewat kita utamakan yang miskin. Tapi yang lewat itu kan macam-macam Mas. Macam-macam, nggak bisa kita identifikasi. Oh, ini miskin, ini kaya. Betul. Jadi yang butuh ya kita kasihkan. Tidak ada unsur apa, kita memang sedekah. Itu pasti habis, Pak. Habis, malah kurang Mas. Oh gitu. Malah kurang ada yang itu. Itu selama sekian tahun itu memang Pak Kades kuotanya memang memberi 500. Tidak mesti Mas. Oh, tidak mesti ya. Tinggi. Kita sesuaikan dengan kemampuan. Tapi rata-rata kurang lebih 500 bingkisan. Adakah ini sebagai bentuk pencitraan dari Pak Kades? Tidak ada Mas. Tidak ada ya. Tidak ada. Murni ini ikhlas. Kita murni dari hati nurani memang ingin bagi-bagi rezeki. Model-model ini tampaknya juga kalau ditarik pada kerangka politik, Pak. Ya. Kalau ditarik pada kerangka politik kira-kira bisa menjadi investasi politik kalau misalkan nanti Pak Hadi Purnomo mencalonkan lagi. Mas, saya tidak berpikir ke sana, Mas. Tidak ya. Yang penting kita niatnya untuk masyarakat ya sudah, Mas. Nanti biar masyarakat sendiri yang menilai. Gitu. Menarik. Jadi Pak Kades setiap hari Jumat manis
membagikan nasi, bingkisan. Itu hanya makanan atau ada yang lainnya Pak dalam bingkisan itu? Yang sering itu ya makanan. Makanan ya. Makanan. Angpau nggak ada Pak ya? Uang gitu nggak ada ya? Ya kadang ke yatim piatu itu kadang. Itu kadang-kadang. juga di hari Jumat. Kadang-kadang itu. Kalau kita punya yatim piatu itu maksudnya di panti asuhan atau ke di warga sih. warga? Ke warga. Oh berarti di sini juga ada warga yang kondisi statusnya yatim piatu. Yatim piatu gitu. Pak Kades bagaimana memandang anak muda? Anak muda sebagai penerus kepemimpinan dimanapun. Kalau itu kemudian kita hubungkan dengan Pancasila tadi itu Pak Kades. Dengan adanya pemuda-pemuda ini, makanya saya juga ingin mengajak pemuda ini seperti kayak sekarang yang sudah berjalan kayak Rukem, itu kan sama dengan mengamalkan sila Pancasila itu. Yaitu Rukem itu Rukem itu apa tuh Pak? Rukun kematian. Rukun kematian. Lembaga itu ya. Itu sosial Mas, tidak ada bayarannya sepeser pun. Tetapi alhamdulillah remaja-remaja sini sudah mulai berjalan. Baik dari dusun Lengkong, dusun Penitip, bahkan dusun Kerajaan sudah berjalan. Itu ada penarikan ke warga ke iuran sukarela. Mau ngasih 5.000, 2.000 diterima, ditampung gitu. Nanti hasilnya untuk warga yang meninggal dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan ada pelayanan itu kayak menyiapkan memandikan jenazah, menggali itu dari anggota Rukem sudah siap semua untuk melayani masyarakat yang kesusahan, yaitu untuk membantu Mas. Rukun kematian ini menjadi tempat untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, Pak Kades, kalau kita mencari informasi atau kita banyak mendapatkan informasi bahwasanya anak-anak muda sampai kecil seperti ini mereka ternyata sekarang biasa kemudian kita sebut dengan generasi Z ya. Iya. Generasi Z karena mereka akrab sekali dengan perangkat-perangkat seluler, Android dan sebagainya. Tapi satu sisi banyak orang mengkhawatirkan. Jadi Android ini banyak orang memaknai seperti pisau atau pedang bermata dua. Satu sisi dia bisa menjadi apapun. Karena adik-adik kecil ini kan bisa melihat YouTube dan sebagainya kan ya. Nah, tapi satu sisi berpengaruh pada kejiwaan. Bagaimana menurut Pak Kades? Dengan adanya Android Mas ya, betulnya ya baik Mas. Karena di Android itu harapan saya betul, orang tua juga ikut mengawasi. Tetapi kalau nanti dengan sekarang itu kan gencar-gencarnya judi online, jangan sampai pemuda atau anak-anak itu mengetahui hal semacam itu. Kan itu kan sudah merusak mental anak kita Mas. Makanya kalau anak-anak kecil ya ini bermain, paling tidak kan menghafal, membaca tulisan sila 1 sampai 5 itu. Yang awalnya dulu tidak ada, sekarang sudah mulai tahu sekarang itu. Ya Pak Kades, ini kita sudah 1 jam. Nggak terasa nih. Nggak terasa Mas ya. Nggak terasa selama 1 jam hanya menghabiskan rokok 1 Pak Kades. Iya. Nggak terasa. Saya heran juga rokokan di sini ternyata susah ya. Meskipun kemudian Pancasila, apakah karena kita sedang sedang mendapat mati-matiin terus sih. Iya. Nah, itu kena angin. Aura tentang Pancasilanya mungkin Pak Kades ya. Nah, besok 1 Juni seluruh perangkat desa bersama dengan LKD akan melakukan upacara di sini dalam rangka peringatan Hari Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Pesan Pak Kades terhadap semuanya itu maknanya terhadap siapapun, bisa terhadap pemerintah desa, terhadap BPD, terhadap LKD, terhadap masyarakat. Dengan adanya peringatan hari lahirnya Pancasila itu kira-kira
pesan Pak Kades itu apa? Itu mari kita mengamalkan sila 1 sampai 5 ini Mas Indra. Yang alhamdulillah kita sudah didukung dan sama guru-guru yang ada SD madrasah yang ada di Desa Wonosari ini. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja itu guru-gurunya sudah mengajak mengenalkan Pancasila dan mengartikan nilai-nilai sila 1 sampai 5 ini yang sudah perlahan-lahan untuk diterapkan gitu. Yaitu dari mulai sejak dini, mulai dari PAUD sudah sama guru-guru itu sudah diterapkan untuk saling menghormati, saling kayak gotong royong gitu, berkemanusiaan. Jadi sejak dini sudah terima kasih pada guru-guru yang sudah mendidik anak kita, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini. Saya ingat waktu saya sekolah dulu ada hafalan 36 butir Pancasila gitu ya. Pak Kades sempat zaman itu seperti itu juga? Iya. Sempat ya? Sempat suruh. Tapi lama-lama kan kita sudah ya? Iya. Padahal itu harus hafal di luar kepala. Betul. Pak Kades, terima kasih. Persepsi sudah bisa menemui Pak Kades, sudah bisa berbincang-bincang sesuai dengan persepsi Pak Kades tentang hari lahirnya Pancasila, tentang Desa Wonosari dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan persepsi-persepsi yang lain. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komando. Siap.